Assalamualaikum, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Wah, ini sudah sholat ini nampaknya ini, sudah cerah nampaknya ini Bu ya. Alhamdulillah, sampun Pak Andi. Gimana Bu kabarnya? Sehat luar biasa. Luar biasa. Termasuk anak-anak didiknya di sekolah mesti sehat-sehat, bahagia-bahagia, kompak-kompak ya Bu ya. Ya, kebetulan hari ini tadi semua siswa bisa hadir mengikuti KBM dengan baik, Pak Andi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi tidak ada masalah yang berarti ya Bu ya, semuanya berjalan dengan lancar, KBM berjalan dengan lancar, pengisian EKIN PMM lancar, mestinya gitu ya Bu ya. Ya, alhamdulillah lancar, tetapi ada yang terbesit di benak saya, Pak Andi. Apa itu Bu? Ada salah satu siswa yang menjadi bahan pertimbangan untuk saya, Pak Andi. Dan pertimbangan yang bagaimana nih Bu? Dari awal waktu pembelajaran baru MPLS selama 1 minggu, terdapat siswa saya yang tidak berangkat. Selama 1 minggu tidak berangkat gitu ya Bu ya? Iya. Itu tanpa jeda Bu? Tanpa jeda ya Bu ya? Selama seminggu itu? Jadi selama 5 hari ya Pak Andi pastinya siswa tersebut kelas 5B bernama selama 5 hari, kemudian saya konfirmasi dengan guru kelas sebelumnya, Ibu Anita, dan menanyakan tempat tinggalnya dan nomor yang bisa dihubungi. Tetapi karena tidak mempunyai nomor handphone, sehingga saya harus mendatangi ke rumah, tetapi domisilinya selalu berpindah tempat, Pak Andi. Oh gitu ya Bu ya. Jadi itu mungkin ada permasalahan di internalnya lah Bu. Nah terus apa yang Ibu Nur harapkan yang akan terjadi dari siapa tadi dalam jangka waktu ya dalam jangka waktu dekat inilah minimal. Syukur-syukur nanti dalam jangka waktu yang panjang nanti apa harapan yang akan terjadi pada diri itu sehingga dia akan semangat untuk berangkat sekolah lagi Bu. Ya, saya berharap untuk kedepannya bisa rajin untuk berangkat sekolah, kemudian semangat untuk belajar, Pak Andi. Oh gitu ya Bu ya. Terus apa yang membuat Ibu ini hal ini merasa penting sekali untuk membantu siswa yang namanya ini? Karena ada beberapa latar belakang yang membuat saya ingin memberikan motivasi yang baik untuk di samping dia adalah anak piatu karena ibunya baru saja meninggal dunia, kemudian faktor ekonomi Pak yang membuat anak tersebut menjadi terganggu gitu psikisnya Pak Andi. Oh gitu ya, mungkin salah satunya faktor ekonomi itu ya Bu ya. Itu tafsiran dari Ibu Nur ya Bu ya. Lalu menurut Ibu nih, apa yang mungkin menjadi penyebab utama? Jadi yang namanya permasalahan itu kan mungkin ada penyebab-penyebab yang banyak ya Bu ya. Eksternal, internal, kira-kira apa sih yang membuat penyebab utama? Atau bahkan mungkin Bu Nur Hidayah ini menemukan penyebab internal eksternal mungkin dari permasalahan. Kira-kira apa Bu penyebabnya Bu? Kalau menurut saya dia itu sering menyendiri, tidak mau berkolaborasi dengan temannya, tidak mau bergaul dengan temannya. Itu karena anak ini merasa kurang kasih sayang, tidak ada tempat untuk mencurahkan isi hatinya, sehingga setiap harinya itu menyendiri, Pak Andi. Oh, jadi tidak berangkat itu ternyata Bu Nur ini menjumpai menyendiri ya Bu ya. Berarti bisa dikatakan sosialnya itu sekarang sedikit ada hambatan gitu ya Bu ya. Lalu selama ini nih Bu, selama ini ya ada upaya yang pernah Ibu Nur Hidayah laksanakan selama ini. Upaya pendekatan apa yang mungkin Ibu Nur Hidayah laksanakan? Yang sudah saya lakukan untuk
adalah mendekatinya, melakukan komunikasi secara personal, Pak. Oh iya. Kemudian saya memberikan pengembangan kompetensi yang maksimal untuk terutama untuk mengembangkan kompetensi spiritual dan emosional. Di bidang spiritual saya mengajarkan untuk menambah amalan-amalan ibadahnya, misalnya dengan sholat duha, kemudian membaca ayat-ayat suci Al-Quran, melakukan sholat tahajud, dan setiap awal pembelajaran itu saya sisipkan untuk membaca surat Al-Insyirah sebanyak 3 kali. Luar biasa. Kemudian untuk secara emosional itu saya menerapkan konsep stop, Pak Andi, atau meditasi, sehingga bisa melembutkan hati untuk lebih peka, untuk lebih ke arah yang lebih baik lagi. Iya, ya, luar biasa Bu. Jadi jenengan memiliki konsep atau paradigma berpikir mengatasi atau mendampingi, ini sangat luar biasa. Nah ini mestinya Bu, yang namanya siswa itu kan memiliki kelebihan atau kekuatan, meskipun itu belum muncul ya Bu ya. Mungkin Ibu Nur Hidayah ini mendeteksi ada sebuah kekuatan yang bisa dimaksimalkan dari diri Bu. Mungkin kan dia punya bakat apa yang mungkin bisa dikembangkan. Kira-kira apa Bu ya? Iya, berdasarkan pengamatan saya, itu setelah adanya pendekatan dengan saya, ini muncul motivasi intrinsik Pak Andi dari dalam diri. Kemudian dia sekarang berangkat sekolah secara rajin, kemudian orang tua selalu menginformasi jika cucunya itu tidak bisa berangkat ke sekolah, karena yang mendampingi di rumah itu sekarang nenek dan ayahnya, tetapi yang intens selalu komunikasi ke sekolah itu nenek. Jadi ada perubahan yang signifikan, kemudian tanggung jawab untuk belajar, mengerjakan tugas itu juga sudah mulai muncul ke arah positif, dan nilai kedisiplinannya ini meningkat Pak Andi secara signifikan. Oh iya, bagus, wah luar biasa. Jadi intinya itu sebenarnya memiliki karakter dasar yang bagus ya Bu ya. Apalagi dari cerita dari Bu Nur Hidayah ini, dukungan dari keluarga ternyata bagus juga ya. Ya mungkin ada faktor-faktor X yang mungkin perlu pendampingan khusus. Nah, tadi kan Ibu Nur ini menyampaikan melaksanakan pendampingan secara personal nih ya. Nah, sekarang ada nggak Bu langkah-langkah konkret ke depan selain dari pendampingan internal tadi? Langkah-langkah yang konkret yang Ibu Nur rencanakan untuk meningkatkan semangat belajarnya. Dan satu hal tadi ketika awal-awal dicerita ternyata juga memiliki sosial yang sedikit rendah gitu. Ada nggak langkah-langkah yang akan Ibu laksanakan dalam dua hal itu, semangat belajarnya, semangat bersosialnya? Kira-kira bagaimana Bu? Ada Pak Andi, untuk langkah bersosialisasinya itu saya dengan teman-teman dalam satu kelas itu membentuk sebuah keyakinan kelas bahwa semua teman-teman dalam satu kelas itu adalah saudara kalian ketika berada di sekolah, dan ini akan berlanjut sampai di kelas 6. Dan di situ saya menyisipkan nilai-nilai toleransi, kemudian nilai saling menghormati, kemudian saling tolong-menolong, sehingga hal ini menjadi kesepakatan dan keyakinan kelas yang akan dilaksanakan bersama-sama, sehingga teman-teman dari mulai mau menerima, mulai mau menyayangi, dan akhirnya mereka semua bisa berbaur, bersosialisasi bersama tanpa ada penghalang, tanpa ada pembatas antara mereka ketika sedang bersosialisasi di sekolah. Sedangkan untuk tindakan khusus yang saya lakukan kepada itu, saya menanamkan sebuah karakter, kemudian mendidik untuk mempunyai mindset yang baik, bahwa setelah nanti saya lulus SD itu saya harus melanjutkan pendidikan di tingkat SMP, kemudian ke tingkat SMA, dan selanjutnya menuju ke tingkat perguruan tinggi. Seandainya suatu saat nanti
belum mempunyai rezeki, hal itu bisa dilakukan dengan cara bekerja sambil kuliah. Seperti itu Pak Andi. Selain itu, saya juga memberikan motivasi melalui teladan baik dalam dunia nyata maupun teladan dari tokoh-tokoh yang telah sukses selama ini, misalnya Bob Sadino, Bapak B.J. Habibie. Itu kan contoh-contoh orang yang sukses yang berhasil bangkit sehingga bisa mengangkat harkat, derajat, dan martabat kedua orang tuanya. Luar biasa, Bu. Pak Andi. Iya, luar biasa. Saya menangkap sesuatu yang luar biasa loh, Bu. Jadi menurut saya ini beruntung sekali punya wali kelas atau guru seperti Ibu Nur Hidayah ini. Jadi kalau saya tangkap tadi nih Bu, ada 3 kekuatan yang luar biasa yang Ibu tawarkan tadi ya. Yang pertama pendampingan secara personal, sosial emosional personal. Yang kedua kolaborasi dengan rekan-rekannya, teman-temannya. Terus memberikan keteladanan. Wah, saya yakin Bu, suatu ketika, dan bahkan mungkin tidak waktu lama ini, pasti tujuan atau harapan yang dicapai oleh Bu Nur Hidayah akan segera tercapai nih Bu. Tapi nih Bu, yang namanya sebuah rencana, kendala, rencana apa, konkret atau langkah-langkah itu mesti kemungkinan besar akan ada hambatan dan kendala nih. Kira-kira kemungkinan kendala apa yang akan dijumpai Ibu Nur Hidayah ini? Kemungkinannya? Kendala yang mungkin akan dijumpai ketika nanti akan naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi, misalnya naik di kelas 6, tentunya akan beradaptasi dengan guru yang jelas berbeda, tidak dengan saya kembali, dan tentunya saya akan melakukan komunikasi, kemudian melakukan kolaborasi dengan rekan guru bahwa latar belakang dari ini kemudian ada dampak yang signifikan ke arah positif, peningkatan motivasi, sehingga guru ini nanti yang akan mengambil kelas 6 ini nanti akan memfasilitasi sesuai dengan kondisi, kemudian profil belajarnya, kemudian minat dan bakatnya dari. Jadi harapan saya nanti untuk ke jenjang selanjutnya tetap bisa mempertahankan perubahan yang baik ini hingga nanti di masa yang akan datang, bahkan nanti sampai di dunia perkuliahan maupun di dunia kerja nanti Pak Andi. Iya, hebat, luar biasa. Wah, takjub, salut saya Bu. Nah, terus begini Bu, jadi wah benar-benar saya terpukau dengan paradigma berpikir cara pendampingan Ibu dalam mendampingi permasalahan siswa. Nah ini seandainya ini Bu ya, seandainya ada angka 1 sampai 10 mengenai komitmen Bu Nur Hidayah untuk mendampingi permasalahan, kira-kira angka berapa Bu? Berdasarkan refleksi yang telah saya lakukan, itu kalau boleh saya menyebutkan dalam nominal angka, ya, itu sekitar 9 Pak Andi. Wah, luar biasa, karena luar biasa. Bahannya ini sangat luar biasa sekali dan sangat signifikan. Sampai dari beberapa rekan guru itu menanyakan kepada saya strategi apa yang telah dilakukan oleh Bu Nur ini sehingga ada dampak yang positif dan pembiasaan yang baik yang telah dilakukan oleh baik itu ada saya maupun tanpa ada pengawasan dari saya, ternyata perubahan positif ini tetap dilakukan oleh. Wah, jadi luar biasa. Termasuk motivasinya sudah intrinsik Pak Andi. Oh iya, ya mungkin bener Bu ya, seandainya saya menjadi rekan sejawat atau guru di sekolah Bu Nur Hidayah akan kaget juga loh, ini anak kok perubahannya luar biasa ini dibimbing oleh Bu Nur Hidayah kan gitu ya Bu. Nah ini mestinya kan yang namanya kita mendampingi siswa kan tidak mungkin sendirian kan Bu ya, mesti ada dari pos-pos mana atau posisi mana atau dari siapa yang mungkin Ibu libatkan. Jadi rencana Ibu akan melibatkan siapa ini untuk mendampingi? Rencana saya akan melakukan kerjasama, kolaborasi dengan rekan sejawat saya, Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri Kaligawe, untuk tetap optimis, untuk tetap semangat memfasilitasi pendidikan untuk memberikan layanan pendidikan sesuai dengan
kapasitas kebutuhan siswa, kesiapan siswa, kemudian profil siswa, dan karakteristik siswa. Sehingga tujuan yang awal yang ingin saya capai ini akan tetap menjadikan komitmen yang akan berlangsung untuk masa yang akan datang, Pak Andi. Wah, luar biasa. Luar biasa Ibu. Jadi tadi Ibu awal-awal menceritakan sebuah kegelisahan, lalu sekarang Ibu sudah menjawab atau memberikan solusi justru dari diri Ibu sendiri. Gimana Bu rasanya, Bu? Rasanya pada malam hari ini saya merasa senang karena apa yang menjadi permasalahan saya ketika saya mendampingi siswa untuk mendapatkan layanan pendidikan ini akhirnya mendapatkan solusi yang akhirnya saya bisa mempunyai paradigma berpikir yang kritis ya Pak ya, karena adanya kolaborasi dalam bertukar pikiran, kemudian pendampingan coaching yang telah dilakukan oleh Pak Andi ini sangat luar biasa sekali, bisa semakin meningkatkan motivasi saya untuk mencapai tujuan awal tadi dan bahkan akan semakin meluas nanti di dunia masyarakat nanti untuk. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu? Atau sudah cukup mungkin? Saya rasa sudah cukup Pak Andi, terima kasih atas waktu dan segala sesuatunya yang berdampak positif untuk saya. Iya, terima kasih ya Bu ya. Jadi suatu ketika kita akan kolaborasi. Ini kebetulan nih Pak RT sudah japri-japri untuk rapat RT malam ini. Nanti kapan-kapan kita jumpa lagi, diskusi lagi Bu ya. Sementara untuk pertemuan pada malam hari ini cukup sekian. Terima kasih atas segala ilmu yang muncul dalam coaching pada malam hari ini. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum, salam untuk keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.